Bapak Ibu Guru SD Negeri Margasari 01 yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat sehat, nikmat iman, nikmat kesempatan pada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita bisa melaksanakan tugas dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya sholawat serta salam kita wujudkan pada Nabi kita Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di zamanul akhir nanti, Allahumma amin. Bapak Ibu, acara diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di kelas oleh Ibu Resti Setiaasih, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Cilacap, segera kita mulai. Marilah acara ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya marilah kita perhatikan, kita ikuti pemaparan dari Bu Resti. Waktu dan tempat saya serahkan sepenuhnya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum dimulai saya ada sebuah pantun ya. Mentari tenggelam menjelang petang, burung kasuari mondar mandir. Kami ucapkan selamat datang, terima kasih berkenan hadir. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Margasari 01, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Margasari 01, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa sehingga kita bisa berkumpul bersama, belajar bersama-sama di sekolah kita yang tercinta ini. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah topik yang sangat menarik, yaitu diseminasi budaya positif. Ya, sebelum dimulai saya mohon Bapak Ibu untuk berdiri terlebih dahulu ya. Kita lakukan ice breaking. Kalau saya bilang tepuk pagi, Bapak Ibu tepuk 1 kali. Tepuk siang, tepuk 2 kali. Kalau malam tidak ditepuk. Siap? Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk siang, tepuk malam, tepuk malam, tepuk pagi, tepuk siang, malam-malam, tepuk malam, tepuk pagi. Cukup, silahkan duduk kembali. Ya, sedikit menambah ya semangat kita. Ya. Sebelumnya saya sangat berterima kasih dan sangat bersyukur sekali saya memiliki pimpinan dan juga teman-teman yang luar biasa membantu saya, mendukung saya selama proses perekrutan sampai dengan proses pendidikan. Nah, pada kesempatan kali ini marilah kita investasikan waktu kita untuk belajar bersama-sama, yaitu dalam topik diseminasi budaya positif. Nah, sebelum dimulai ada kesepakatan kelas untuk yang pertama menjaga kebersihan ruangan. Setuju? Setuju. Yang kedua, seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Setuju? Setuju. Ya. Kemudian yang ketiga, hadir secara penuh dan berpartisipasi aktif. Setuju? Ya. Kemudian berpikiran terbuka dan saling menghormati. Setuju? Setuju. Kemudian yang terakhir, mengikuti kelas dengan perasaan gembira. Ya, coba hari ini sudah senyum apa belum Bu Siva? Sudah. Kemudian hari ini kita sudah senyum untuk diri kita sendiri apa belum? Belum. Coba senyum untuk diri kita sendiri.
Ya, mungkin selama ini kita selalu tersenyum kepada orang lain, kepada pimpinan kita, kepada teman kita. Tapi jangan sampai lupa bahwa kita itu harus mencintai diri kita sendiri. Ya. Kemudian tujuan dari kegiatan kali ini yaitu yang pertama, munculnya kesadaran warga sekolah untuk menerapkan budaya positif. Yang kedua, terbentuknya motivasi intrinsik pada diri peserta didik dengan meyakini kebajikan nilai universal. Yang ketiga, terbentuknya peserta didik yang sesuai dengan profil belajar Pancasila. Jadi diharapkan setelah kegiatan ini nanti Bapak Ibu bisa membentuk peserta didik yang sesuai dengan profil belajar Pancasila, seperti itu. Kemudian apa itu budaya positif? Budaya positif. Ada yang sudah pernah mendengar? Jawab. Pak Hasan, coba. Budaya positif. Membiasakan kebiasaan yang baik-baik. Membiasakan kebiasaan yang baik. Ada pendapat lain? Silakan Bu Wahyu. Budaya itu kebiasaan. Budaya yang baik. kebiasaan yang baik-baik, kita bahas bersama-sama. Khususnya budaya positif di sekolah. Budaya positif di sekolah ialah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Kemudian pada bab ini kita akan belajar 7 bagian. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, keyakinan kelas. Yang kelima, kebutuhan dasar. Yang keenam, posisi kontrol. Dan yang ketujuh, segitiga restitusi. Untuk yang pertama, perubahan paradigma belajar. Ya, coba sekarang salah satu peserta saya minta untuk menyiapkan sesobek kertas dan ditulis sesuatu yang sangat berharga. Coba silakan Bu Wahyu menulis sesuatu yang sangat berharga bagi Bu Wahyu. Coba. Sangat berharga. Silakan. Semua orang. Apa saja? Satu. Hanya satu. Hanya satu. Ya, silakan. Ya, satu yang sangat berharga dalam hidup Anda. Ya. Hanya Bu Wahyu. Kita ambil satu. Ya, silakan Bu Wahyu untuk dilipat kemudian digenggam di dalam genggaman Anda sekuat tenaga. Ya. Kemudian Pak Latif, bagaimana caranya Pak Latif ini bisa digenggam dengan sekuat tenaga? Sekuat tenaga. Digenggam. Nah, Pak Latif, bagaimana caranya apapun lakukan agar Bu Wahyu bisa membuka genggaman itu? Ayo, Pak. Lakukan coba. Aku. Iya. Silakan. Minta kertas. Minta. Iya, kertas yang mana? Yang digenggam. Itu adalah sesuatu yang sangat berharga bagi Bu Wahyu. Silakan coba. Silakan. Ya, apa boleh direbut? Jangan direbut. Apapun caranya boleh. Bu Wahyu. Bu Wahyu berusaha bagaimana caranya. Berusaha menjaga Wahyu. Enggak bisa. Tidak bisa.
Kenapa? Alasannya? Tidak bisa? Karena Kenapa? Ada di kamera. iya karena udah dibuang sulit sekali dibuang. Kemudian Bu Wahyu, kenapa Anda tidak mau melepaskan genggaman Anda? Karena ini sesuatu yang sangat berharga buat saya. Karena itu sesuatu yang sangat berharga. Tepuk tangan untuk keduanya. Apa dulu dong kalau dalamnya berarti? Nah, Dalamnya apa? coba dibuka dalamnya Bu Wahyu, boleh? Kepo ya. Kepo. Sesuatu yang paling berharga untuk saya yaitu keluarga. Nah, keluarga itu sangat berharga bagi Bu Wahyu. Begitu juga dengan murid kita, ya. Mereka itu memiliki prinsipnya masing-masing. Ya, kita itu jangan selalu memberikan stimulus dan respon yang negatif, karena mereka itu memiliki tujuannya sendiri untuk melakukan hal itu. Seperti itu. Kemudian disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Apa makna disiplin? Nah, disiplin itu berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Kemudian dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kemudian kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Disiplin diri diperlukan untuk menciptakan murid yang merdeka. Nah, ini menurut Ki Hajar Dewantara. Kemudian disiplin diri artinya motivasi secara internal, di mana motivasi untuk disiplin itu muncul dari dalam diri kita sendiri. Kemudian apa itu budaya positif? Budaya positif dalam hal ini disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan motivasi atau kesadaran murid untuk melakukan hal positif berupa nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian, apa itu nilai-nilai kebajikan universal, Bu? Nah, nilai-nilai kebajikan universal itu nilai yang disepakati bersama, ya, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Kemudian nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Nah, nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, ini adalah contoh-contoh nilai kebajikan universal yang disebut sekarang dalam kurikulum merdeka, yaitu profil pelajar Pancasila. Yang pertama ada berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri, beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Untuk selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Coba Bapak Ibu bayangkan, hari ini berangkat dari rumah, berangkat lebih pagi, itu motivasi dari dalam diri saya sendiri atau karena jadwal pimpinan ada di sini? Jawabannya di hati masing-masing. Nah, motivasi perilaku manusia itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contoh, lah aku arep piket mbok dumai Bu Resti. Takut dimarahi Bu Resti. Takut dimarahi Pak Latif. Menghindari hukuman. Kemudian yang kedua, mendapatkan penghargaan. Saya mau nyapu, mau bersih-bersih biar dibilang rajin sama Bu Guru. Seperti itu contohnya. Nah, itu motivasi dari luar, eksternal. Nah, inilah motivasi yang kedua, motivasi internal, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Jadi mereka melakukan kebajikan karena memang mereka
menghargai dirinya sendiri. Terdapat hukuman dan konsekuensi. Ya, coba sekarang. Nah, tadi dari kedisiplinan itu terdapat mendisiplinkan siswa itu ada hukuman dan ada konsekuensi. Coba sekarang mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat bangun. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi nih? Hukuman. Kemudian yang ketiga, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Sekarang kita lihat perbedaan hukuman dan konsekuensi. Yang pertama, untuk hukuman tidak terencana atau tiba-tiba. Yang kemudian konsekuensi itu sudah terencana dan disepakati. Yang kedua, tanpa melalui suatu kesepakatan. Yang ketiga, bersifat satu arah, hanya kita kepada murid saja. Yang ketiga, hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ya, contohnya psikis, kita menghardik siswa, itu membuat siswa kurang nyaman. Untuk konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Kemudian sikap guru di sini senantiasa memonitor murid. Coba si A misalnya masih seperti itu apa tidak? Nah, ada istilah dihukum oleh penghargaan. Ya, penghargaan itu tidak hanya karena suatu kebaikan, tapi ada penghargaan positif dan penghargaan negatif. Nah, pengaruh jangka pendek, terdapat pengaruh jangka pendek dan jangka panjang, yaitu penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, mungkin bisa terjadi kecemburuan sosial. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan menurunkan kualitas. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan menghukum. Kemudian motivasi dari dalam diri, intrinsik. Jadi dalam penghargaan ini, dulu sebelum saya tahu, selalu saya memberikan reward kepada siswa untuk selalu bersemangat. Ternyata itu tidak selamanya benar. Ya, ketika reward itu dihentikan, maka motivasi siswa juga akan berkurang. Nah, kemudian restitusi. Apa itu restitusi? Ada yang sudah pernah mendengar sebelumnya? Resti. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Kuncinya di memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kemudian ada pengertian restitusi lagi menurut Gosen. Restitusi adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas sebuah masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Kemudian restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Nah, ada beberapa ciri-ciri restitusi, yaitu yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, bukan untuk menggantikan kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Biasanya seorang anak yang baru saja kita tegur atau
kita beri sanksi, mereka akan lebih menjauhi kita seperti itu. Yang ketiga, tawaran. Restitusi itu tawaran, bukan paksaan. Kemudian menuntun untuk melihat ke dalam diri mereka sendiri. Jadi anak ini berlatih untuk mengobrol dengan dirinya sendiri, bertanya kepada dirinya sendiri. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Karena setiap tindakan yang kita lakukan, yang anak-anak kita lakukan itu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Kemudian fokus pada karakter bukan tindakan. Kemudian menguatkan, fokus pada solusi. Nah, ini tujuannya restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Berikut ini saya berikan contoh perbedaan antara hukuman konsekuensi dan restitusi. Pada sebuah kasus siswa tidak mengerjakan tugas. Jika guru melakukan hukuman, guru menghukum siswa untuk mencatat 5 lembar, 25 lembar misalnya. Kemudian guru marah sehingga siswa menjadi takut. Itu adalah hukuman. Yang kedua, konsekuensi. Kehilangan nilai dan harus mengerjakan tugas agar mendapatkan nilai. Guru tegas sehingga siswa menghormati peraturan dan kesepakatan yang sudah ditetapkan. Nah, yang ketiga, pada restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas atau keyakinan dirinya yang membantu menyelesaikan masalah. Kemudian guru terbuka dan siswa menghormati diri sendiri dan orang lain. Kemudian keyakinan kelas. Keyakinan kelas, Bapak Ibu sudah ada yang memiliki keyakinan atau kesepakatan kelas? Sudah? Ya, saya lihat sudah ya, tapi malu-malu. Silahkan disamping monggo. Apa itu? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa? Coba Pak Pausen, kenapa? Karena untuk melindungi kepala saat kita kecelakaan. Melindungi kepala saat kita kecelakaan. Tepuk tangan semuanya untuk Pak Pausen. Betul sekali. Untuk kebaikan kita sendiri ya. Nah, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm? Itu adalah sebuah keyakinan, ya, sebuah keyakinan jika memiliki helm kita akan lebih aman. Nah, kemudian keyakinan kelas. Pada pembuatan keyakinan kelas, guru berperan membuat kesepakatan dengan siswa yang kemudian dijadikan suatu keyakinan. Keyakinan kelas berupa pernyataan yang universal, mudah diingat dan dipahami serta diterapkan. Keyakinan adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Sebagai contoh, keadilan, kehormatan, peduli, integritas, kejujuran, pelayanan, keselamatan, kesehatan, dan lain-lain. Kemudian ada prosedur pembentukan keyakinan kelas yang harus kita pahami. Untuk yang pertama, mempersilahkan murid untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang disepakati di kelas. Peraturan apa yang perlu diadakan di dalam kelas agar kelas lebih aman, nyaman, pembelajaran berlangsung dengan baik. Kemudian mencatat semua masukan-masukan pada murid. Yang ketiga, ganti kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi kalimat positif. Yang keempat, ajak murid untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Yang kelima, tinjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Sebaiknya keyakinan kelas tidak terlalu banyak, bisa berkisar antara 3 sampai 7 prinsip.
keyakinan agar mudah diingat dan dijalankan oleh murid. Yang keenam, setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujui, bila perlu menandatangani itu bahwa bukti bahwa mereka sepakat, mereka setuju dengan aturan yang berlaku di kelas tersebut. Kemudian agar lebih mudah dijangkau, sering terlihat, maka akan lebih baik ditempelkan di dinding ke kelas. Kemudian kebutuhan dasar manusia, ya, Bu Siva, ya, Bu Siva. Menurut Bu Siva, kebutuhan dasar Bu Siva itu apa? Makan. Kemudian apa lagi? Kasih sayang. Betul sekali. Apa lagi? Ayo Bu Rohana. Minum. Ayo Bu Eti, berpendapat? Kebutuhan dasar manusia. Shopping, ya. Shopping katanya. Ibu, kebutuhan dasarnya? Makan, minum, ya. Kasih sayang, uang, finansial ya, keuangan. Pak Ojai, mau berpendapat mungkin? Cukup, ya. Kita lihat apa sebenarnya kebutuhan dasar manusia, ya. Ada 5, Bapak Ibu. Kebutuhan dasar manusia itu ada berapa? 5. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Ya, Wakasan, kebutuhan untuk bertahan hidup contohnya seperti apa misalnya? Iya, makan, betul sekali, minum, pakaian, istirahat. Tepuk tangan semuanya. Iya. Untuk yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima, ya. Itu kebutuhan, kebebasan, kemudian kesenangan dan penguasaan. Kita harus bisa memenuhi kebutuhan dasar kita sendiri dan memenuhi kebutuhan dasar murid kita, ya. Untuk selanjutnya kita akan belajar posisi kontrol. Nah, ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah. Kalau tipe penghukum ini menghukum baik, apa-apa dihukum baik, ya, salah sedikit dihukum. Yang kedua pembuat rasa bersalah. Nah, ini biasanya menghardik siswa, kamu ini bukannya, kamu tugasnya tidak dikerjakan, seperti itu. Kemudian ada yang memposisikan diri sebagai teman, ya, sebagai teman, mudah diajak bersosialisasi, berinteraksi, memposisikan diri sebagai teman kepada murid. Kemudian pemantau siapa yang misalnya tidak memakai sepatu warna hitam, siapa yang tidak memakai topi, seperti itu. Jadi perannya adalah sebagai mengambil posisi sebagai pemantau. Nah, yang kelima, yang terakhir adalah sebagai manajer. Nah, manajer ini adalah posisi kontrol yang paling ideal, ya. Kenapa? Karena yang bagi seorang guru itu, manajer itu dalam memecahkan masalah, melakukan diskusi untuk menemukan sebuah solusi, ya, tidak langsung menghukum tapi melakukan diskusi. Nah, di sini ada contoh perbedaan penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer, ya. Kurang jelas, ya. Untuk yang pertama, sebagai penghukum, guru menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Nah, itu adalah tipe penghukum. Yang kedua, pembuat orang merasa bersalah, berceramah,
menunjukkan kekecewaan mendalam. Sebagai teman, memberikan alasan-alasan untuk murid-muridnya, ya, alasan-alasan yang relevan seperti itu. Kemudian sebagai pemantau, menghitung dan mengukur, bisa menghitung kebaikan atau kekurang baikan seperti itu. Kemudian sebagai manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan ini lebih kepada menggali murid, mengapa itu bisa terjadi, bagaimana seharusnya, seperti itu. Nah, ini ada kaitannya dengan segitiga restitusi. Nah, ini adalah segitiga restitusi. Bapak Ibu, Halo. Bapak Ibu, Ngantuk ya. sih, Pak. Dalam segitiga restitusi itu terdapat 3 tahapan, ya. Ketika kita memiliki siswa yang bermasalah, sebaiknya kita itu melakukan 3 tahapan ini, ya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Misalnya ada siswa yang tidak berangkat, tidak mengerjakan tugas misalnya. Oh, tidak apa-apa. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi menstabilkan psikisnya anak dulu, iya, menstabilkan. Iya, bukan hanya kamu seperti itu. Nah, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kemudian setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, kemudian melakukan validasi tindakan yang salah. Kemudian kita menanyakan, kamu tentu punya alasan kenapa kamu tidak mengerjakan tugas itu, kenapa kamu sampai lupa. Nah, kita menanyakan validasi tindakan itu, apakah tindakan itu benar atau salah. Kemudian tahap yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, inilah pentingnya kesepakatan kelas. Ketika kita sudah memiliki kesepakatan, ketika sesuatu terjadi, kita bisa kembali melihat kesepakatan kelas. Pada tahap ini kita menanyakan, nah, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Menjadi orang yang disiplin, menjadi orang yang sukses. Nah, dengan seperti itu tentu mereka akan berpikir, oh ya Bu, saya ingin menjadi orang yang sukses. Saya tidak mau menjadi orang yang gagal. Seperti itu. Nah, ini ada contoh penerapan segitiga restitusi. Pada kasus pertama, saya ulangi, pada saat ujian kelas 6, ujian sekolah, anak kelas 1 sampai dengan kelas 5 belajar di rumah dan diberikan tugas. Namun ternyata Dino tidak mengerjakan tugas tersebut. Waalaikumsalam, silakan Dino. Sedangkan mau Silakan duduk. Dino, Ibu perhatikan beberapa hari ini kamu jarang mengerjakan tugas. Betul? Iya benar, saya lupa. Lalu, selama kelas 6, apa yang kamu lakukan? Saya bermain bersama teman-teman saya, Bu. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, termasuk Dino. Dan aku coba manfaatnya bermain saat tidak belajar. Tidak ada sih. Nah, kalau begitu, tindakan kamu benar apa salah? Salah, Bu. Saya sudah melanggar aturan dan tidak mengerjakan tugas dari ibu. Kenapa selama ujian berlangsung kamu tidak mengerjakan tugas? Saya bermain bersama teman-teman saya sampai petang sampai sore. Apakah bermain sampai petang itu baik untuk kamu? Tidak, Bu. Nah, sekarang kamu sudah sadar belum bahwa yang kamu lakukan itu tidak baik? Sudah, Bu. Saya akan bertanggung jawab mengerjakan tugas kemudian itu dan tidak akan bermain sampai sore lagi. Bagus, Dino. Semoga aku konsisten dan tanggung jawab atas pembangunan kamu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Awas, silakan masuk. Ini contoh yang kedua. Silakan masuk. kawan. Oh
Panggil saja Bapak. Awas, apakah benar baik saja? Awas, kamu harus mengapa guru panggil ini? Karena saya sudah berkata ibu. Coba ceritakan kepada ibu bagaimana kejadian ini sebenarnya. Saya marah, saya tidak simak. Oh, gitu kejadiannya. Ibu tahu. Kita begitu yang mawas pasti akan masalah. Saya minta maaf. Tapi apakah tindakan yang kamu lakukan itu benar, Awas? Saya sebenarnya tidak siap. Awas tidak untuk bagaimana apa yang sedang mereka tidak sedang marah sedang emosi, Awas. Pasti akan membantu Itu sok asik. melatih sabar dan berdoa. Sok asik. Sama-sama, Awas. Silakan boleh silakan. Demikian contoh dari penanganan kasus berdasarkan segitiga restitusi. Ya. Kiranya hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kemudian saya buka termin tanya jawab. Monggo Bapak Ibu, apakah ada yang ingin bertanya? Silakan. Ini berarti pusat ininya ke murid semua ya Bu. Berarti kayak untuk kebahagiaan, bahkan kebahagiaan itu berasal dari guru ya. Untuk murid maksudnya. Bukan untuk kita. Betul, Yang tadi dipraktikkan Bu Ayu dan Pak Latif kan, saya melihat awal itu kebahagiaannya Bu Ayu dan produknya ada Pak Latif. Tapi ternyata setelah ke belakang, oh ditanamkan ke siswa maksudnya ya. Oh. Nah, tujuan dari hari ini adalah agar kita sebagai guru belajar bersama-sama, ya, agar bahwa siswa itu memiliki kontrol seperti itu. Kita tidak bisa serta-merta memaksa mereka karena setiap tindakan mereka itu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya seperti itu. Silakan. Saya itu tadi kan kayaknya saya lihat ada untuk kemerdekaan untuk siswa gitu ya. Dan kayak tadi biarkan mereka, saya melihat contohnya tadi kayak siswa itu menentukan kebahagiaannya sendiri atau menentukan prinsip, menjaga prinsip mereka. Biarkan mereka mencari jalannya sendiri seperti itu ya Bu. Nah untuk kita sebagai pengajar atau pendidik ya Bu, kita melihat situasi anak seperti itu, kita itu misalkan yang anak-anak belum seperti orang dewasa itu tidak tahu salah atau benar. Kadang ketika mereka di jalannya salah, tentunya kita kan pasti, jangan seperti itu. Kayak gitu. Apa dengan prinsip apa di saat kita melihat itu mereka salah itu, kita tetap membiarkan atau tetap berpedoman pada mereka punya jalannya sendiri. Seperti itu. Bagaimana menurut Bu Reza solusinya teman? Baik, sebuah pertanyaan yang sangat luar biasa sekali ya, sangat menggali ya. Sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, kita semua adalah sebagai guru, diibaratkan sebagai seorang petani dan murid adalah sebagai benihnya. Benih padi akan tumbuh menjadi padi. Kita sebagai guru untuk membimbing kodrat alamnya, sosialnya, lingkungannya, sosialnya, membimbingnya sesuai kodrat zamannya, perkembangan zaman. Ya, kita tidak bisa memaksakan menjadi benih jagung. Tugas kita adalah merawatnya, memupuk, membuang hamanya. Seperti tadi misalnya jika muncul sebuah permasalahan, apa yang kita lakukan? Nah, itu tugas kita sebagai guru untuk membimbing melalui apa? Melalui segitiga restitusi seperti itu. Tetap kita arahkan ya. Betul, kita harus mengarahkan kodrat anak. Jelas Ibu langsung Ibu. Baik, terima kasih. Ada yang saya buka satu pertanyaan lagi, silakan. Tadi kan itu ada beberapa ada yang
tipe yang menghukum, ada tipe yang mencermati, dan ada tipe yang manajer. Ya. Betul Dan sekali. kita sebagai orang itu yang benar, Bu. Nah, sebagai Menghukum. ya dari 5 posisi kong ini, posisi yang paling bagus adalah sebagai manajer, ya. Karena apa? Posisi penghukum dan posisi teman sekalipun atau pemantau itu menyakiti hati murid, ya. Kita tidak boleh menyakiti hati murid, tidak boleh membuat tidak nyaman agar siswa itu merdeka. Makanya kita bimbing dengan posisi kita sebagai manajer, kita bimbing siswa melalui diskusi, menemukan jati dirinya, membimbing nilai-nilai kebajikan yang ada di dalam dirinya. Nah, nanti muncullah kesadaran. Jangan dulu. Tapi itu yang paling bagus ya. Maksudnya paling bagus kita posisi manajer. Biar guru yang tersakiti. Kita adalah manusia dewasa. Kita sudah dewasa terlebih dahulu. Ya. Tentunya kita lebih Kembali. tahu akan kebutuhan dasar kita dan lebih bisa memenuhi kebutuhan dasar. Maka dari itu kita membantu murid kita untuk memenuhi kebutuhan dasar, ya. Cukup? Cukup? Ya, terima kasih Bapak Ibu hebat yang berkenan hadir pada acara hari ini. Saya mohon maaf apabila penyampaian sangat banyak kekurangan, semata-mata karena saya masih belajar. Ya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kepada moderator. Cukup, Pak. Cukup siang. Terima kasih kepada Bu Reski yang telah memaparkan visi positif untuk Bapak Ibu guru sehingga kita bisa mengambil manfaatnya nih Pak Bu. Kita menjadi terbuka pikiran kita, terbuka wawasan kita. Oh seperti itu adalah yang terbaik untuk menyelesaikan suatu masalah. Ya, baiklah, marilah acara pada siang hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari kami selaku pembawa acara, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Akhir kali, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, sehat? Sehat. Alhamdulillah. Nah, pada hari ini kita akan membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan itu apa? Ada yang tahu? Perjanjian, kesepakatan kelas. Nah, perjanjian, sebuah perjanjian, betul sekali kata tidak. Nah, pada hari ini kita akan membuat kesepakatan kelas. Nah, apa itu kesepakatan kelas dan isinya apa saja? Itu berisi kesepakatan apa saja yang perlu diatur di dalam kelas, ya. Apa fungsinya? Nah, agar kelas kita itu aman, nyaman, ya, semua saling menghormati. Jadi perlu dibentuk yang namanya kesepakatan kelas. Nah, coba sekarang pikirkan apa yang perlu kita atur dan kita sepakati di dalam kelas ini. Coba pikirkan baik-baik. Sudah ketemu? Sudah. Sekarang tuangkan pemikiran kalian dalam selembar kertas. Jika sudah selesai menulis, maka tempelkan di papan tulis. Siap? Siap. Seperti ini contohnya.
Silakan. Baik, Bu Guru akan mengelompokkan kesepakatan kelas yang sama, ya. Tidak boleh mencoret meja, berangkat lebih awal, berangkat tepat waktu, menjaga kebersihan kelas. Sebelumnya harus sudah selesai, tepat waktu, piket, melaksanakan piket. Paus, yuk, kan? Lagi Bu. Siapa sih? Baik, Bu Guru sudah mengelompokkan 4 kesepakatan kelas yang sama, ya. Untuk yang pertama, berangkat lebih awal, ya. Kita ubah kalimatnya menjadi apa yang tepat? Berangkat sebelum bel. Berangkat sebelum Bel berbunyi. pukul 7. 07.00, ya. Yang kedua, menjaga kebersihan kelas. Setuju? Yang ketiga, melaksanakan tugas piket dengan baik. Setuju? Melaksanakan Untuk yang keempat, tidak sering berkelahi satu sama lain. Nah, kalimat yang lebih positifnya bagaimana? Saling apa? Saling menghormati dan Baik. Nah, ini adalah 4 kesepakatan kelas kita. Apakah semuanya setuju? Sepakat? Sepakat. Baiklah, karena ini sudah menjadi kesepakatan kelas kita, maka dari itu mari kita laksanakan dengan penuh tanggung